Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi minggu lalu, yaitu merger dan akuisisi. Ini sebagai tambahan materi karena kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari sedikit banyak terkait merger dan akuisisi. Apa itu merger, apa itu akuisisi, contoh-contoh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi sudah sedikit kita ulas. Sebelum kita lanjut, kita perlu dulu mengetahui penggabungan usaha atau apa itu yang melatar belakangi adanya penggabungan usaha, atau dalam hal ini merger dan akuisisi. Yang pertama terkait dengan investasi yang menguntungkan. Jadi dipandang ketika suatu perusahaan, beberapa perusahaan melakukan merger dan atau akuisisi itu ketika sudah melakukan penggabungan, investasi itu lebih menguntungkan. Yang kedua, mendapatkan kendali atas perusahaan lain. Jadi misalkan perusahaan A melakukan pengakuisisian terhadap perusahaan B. Jadi perusahaan A memperoleh kendali atas perusahaan B. Nah, selanjutnya memasuki pasar baru atau area produk baru melalui perusahaan yang menguasai pasar. Ada memastikan pasokan bahan baku atau input produksi. Contoh, perusahaan A bergerak dalam bidang fashion atau produsen baju, seragam, dan lain sebagainya. Sedangkan produk perusahaan B itu sebagai penyuplai bahan baku yang biasanya menyuplai bahan bakunya. Misalkan ada benang, ada kancing, dan sebagainya. Nah, karena dinilai lebih menguntungkan atau lebih memastikan pasokan bahan baku itu lebih tepat, lebih cepat, dan istilahnya bisa untuk jaminan bahwa bahan baku itu tersedia, maka dilakukan akuisisi atau pengakuisisian terhadap PTB. Jadi pasokan bahan baku jelas tersedia karena dikendalikan langsung oleh PTA, dalam hal ini adalah perusahaan fashion misalkan. Yang kelima ada memastikan output produksi bagi pelanggan. Jadi produksi bagi pelanggan lebih terpercaya atau lebih optimal karena tersedia. Diversifikasi usaha atau adanya diversifikasi usaha dalam arti produk-produknya dikembangkan. Memperbesar ukuran perusahaan atau skala perusahaannya itu lebih besar. Mendapatkan teknologi baru, mengurangi tingkat persaingan, mengurangi risiko dan alasan pajak. Jadi beberapa hal yang sudah disebutkan tadi adalah yang melatar belakangi adanya penggabungan usaha. Dalam hal ini merger ataupun akuisisi. Nah, bedanya merger dan akuisisi apa? Nah, dalam hal ini merger itu jenis penggabungan usaha di mana satu dari perusahaan yang bergabung itu bertahan dan perusahaan lain lebur. Setelah merger, operasi dari perusahaan yang dulunya terpisah sekarang berada di bawah satu entitas. Nah, gambarannya seperti ini skemanya. Contohnya perusahaan A dan perusahaan B. Mohon maaf, ini perusahaan B. Nah, ketika perusahaan A dan perusahaan B itu melakukan merger, entah itu perusahaan A atau perusahaan B yang lebur, dan salah satu itu bertahan. Jadi, bisa menggunakan perusahaan A atau perusahaan B. Nah, tadi merger. Selanjutnya akuisisi. Tidak ada perusahaan yang dilikuidasi. Nah, kuncinya di sini tidak ada perusahaan yang dilebur atau dilikuidasi. Perusahaan yang diakuisisi sebagai investasi. Kemarin sudah dijelaskan oleh kelompoknya Pak Helmi. Nah, ini akuisisi saham. Perusahaan yang pengakuisisi tidak perlu mengakuisisi seluruh saham milik perusahaan yang diakuisisi untuk memperoleh kendali. Hubungan yang timbul dari akuisisi saham disebut hubungan induk dan anak perusahaan. Induk perusahaan itu parent company, perusahaan yang mengendalikan perusahaan lain, dalam hal ini anak perusahaan atau perusahaan anak subsidiary.
biasanya melalui kepemilikan mayoritas saham biasa. Nah, skemanya antara perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A tetap ada, perusahaan B tetap ada, tetapi misalkan dalam hal ini perusahaan A memiliki kepemilikan saham yang lebih besar, diakuisisi, maka perusahaan B di bawah kendali oleh perusahaan A. Contohnya akuisisi Facebook mengakuisisi WhatsApp, dan contoh-contoh lain kita akan bahas lebih lanjut. Oke, akuisisi ada dua, akuisisi dengan saham atau dengan kas. Nah, perbedaannya di mana? Kalau dengan kas, pemegang saham pengakuisisi akan menanggung seluruh risiko sinergi gagal capai. Jika sinerginya tidak tercapai, maka ditanggung oleh pengakuisisi. Sedangkan menggunakan saham, risiko akan ditanggung bersama antara pemegang saham, pengakuisisi, dan yang diakuisisi. Yang ketiga, pilihan ini akan mempengaruhi besarnya keuntungan bersih yang diharapkan pemegang saham melalui proses akuisisi. Sering disebut shareholder value added atau singkatannya SVA. Untuk memahami bagaimana perbedaannya ketika akuisisi menggunakan kas dan saham atau saham, kita coba kerjakan latihan contoh berikut. Nah, contohnya di sini ada PTA mengakuisisi PT B dengan diketahui data sebagai berikut. Nah, nilai kapitalisasi pasar, jumlah lembar saham, dan harga pasar saham per lembar, ada PTA dan PT B. Nah, PTA mengharapkan sinergi sebesar 1 miliar dan menghargai saham PT B sebesar 300 rupiah per lembar. Pilihan akuisisi menggunakan kas atau saham. Nah, tadi karena penghitungan menggunakan kas atau saham itu berbeda, maka hitunglah SVA apabila sinergi tercapai dan tidak tercapai. Nah, sebenarnya sinergi itu apa? Sebelum kita lanjut, sinergi itu adalah nilai keseluruhan perusahaan setelah merger dan atau akuisisi. Dalam hal ini lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger dan atau akuisisi. Jadi sinergi tercapai itu jika nilainya lebih besar. Jadi gambarnya gini, ketika perusahaan A mempunyai dua aset, perusahaan B mempunyai 2 aset, diharapkan setelah merger tidak lagi menjadi 4 tetapi menjadi 5. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Contoh dalam hal ini latihannya, PTA akan mengeluarkan kas senilai 300 rupiah per lembar kali 8 juta lembar, karena kepemilikan PTB adalah jumlah lembarnya mempunyai 8 juta. Sedangkan PTA menghargai jumlah per lembarnya dihargai dengan 300.000. Maka PTA akan mengeluarkan kas senilai 2,4 miliar. Sedangkan nilai kapitalisasi pasar PTB sebesar 2 miliar. Di data yang diketahui 2 miliar. Maka PTA membayar premium sebesar 2,4 yang dikeluarkan dikurangi nilai kapitalisasi pasarnya 2 miliar. Maka diketahui premium PTA membayar premium 400 juta. Premium per lembarnya berarti 50 rupiah dari 400 juta dibagi dengan jumlah lembar sahamnya 8 juta. Nah, kasus sinergi yang tercapai, contohnya kan tadi ketika sinergi tercapai seperti apa, tidak tercapai seperti apa. Nah, ketika kasus dalam hal ini kita pandang dari sinergi tercapai, misalkan
Jika PTA menggunakan kas, maka SVA pemegang saham PTA 1 miliar sinerginya dikurangi dengan PTA membayar premiumnya 400 juta 600. Jadi ketemu PTB mendapatkan SVA sebesar premium 400 juta karena dibayarkan oleh PTA yaitu 400 juta. PTB menerima SVA nya 400 juta. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini masih ke sinergi yang tercapai. Kasus ini jika PTA menggunakan saham, maka SVA pemegang saham PTA adalah 10 juta. 10 juta dari mana? Dari jumlah lembar saham PTA. Nah, jumlah saham lembar PTA 10 juta dibagi 18 dari mana? 10 ditambah 8 juta punya yang dimiliki PTB kali 100% kali 600 juta atau SVA yang sudah kita hitung tadi 1 miliar kurang 400, maka ketemu 600 juta kali 10 bagi 18 55,55%. Jadi SVA pemegang saham A 3,3 juta. Untuk pemegang saham B sisanya 100% kurangi 55,55% kali 600 juga. SVA pemegang saham B 266,67. Itu tadi yang sinergi tercapai. Gimana kalau sinerginya tidak tercapai? Jika membayar dengan kas, maka PTA kehilangan seluruh premiumnya 400 juta. Tadi karena PTA menggunakan 400 juta. Balik lagi ketika kita tadi perbedaan menggunakan saham dan kas tadi, jika menggunakan kas, maka kalau sinerginya tidak tercapai maka PTA akan kehilangan seluruh premiumnya. Dengan PTB tetap mendapatkan sebesar 400 juta. Jika pembayaran dengan saham, maka PTA kehilangan 55,55% kali 400 juta. 400 juta kan dapat dari mana? Karena premium yang didapat oleh PTB tadi sebesar 400 juta. Nah, sisa kerugian ditanggung pemegang PTB sebesar 45% kali 400 juta. Oke, sebagai ringkasannya seperti ini. Ketika situasinya sinergi alat pembayarannya dengan kas, maka PTA akan memperoleh premium 600 juta, PTB 400. Ketika menggunakan saham PTA, ketika sinergi ada 3,6 juta dan 266,4 untuk PTB. Ketika keadaan atau situasinya tidak sinergi, maka kasnya PTA akan kehilangan sebesar 400. Sedangkan PTB tetap mendapatkan. Ketika tidak sinergi, sahamnya PTA juga berkurang 2,4, 1,77 atau sebenarnya besaran persentasenya sama ketika menggunakan ketika keadaan sinergi maupun tidak sinergi. Karena nominalnya berbeda, maka besaran nilai SV-nya dirupiahkan juga berbeda. Nah, untuk penjelasan tambahannya sampai dengan penjelasan ringkasan situasi ketika dilakukan akuisisi, kondisi sinergi maupun tidak sinergi. Untuk kita diskusi lebih lanjut, bisa kita lanjutkan menggunakan WhatsApp group. Kita lebih memperdalam topik ini, yaitu merger dan akuisisi. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.